Karena sumpah Betara Indra, seorang raja, keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama anjing berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri Antabranta di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai, disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki, demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu, tetapi istrinya makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Biar kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar, pulang membawa mempelam dan makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya dengan hati yang kesal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anak yang pertama laki-laki bernama Makromah dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat terletak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, berdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian lahirlah anaknya yang kedua, perempuan bernama Nila Kusuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri Antabranta. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarilah ahli-ahli nujum dari negeri Antabranta. Atas bujukan jahat dari Raja Antabranta, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Makromah dan Nila Kusuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menjadikan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu, disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian, sepeninggalan putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampai di tengah hutan, Makromah dan Nila Kusuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung karena disangka mencuri, Makromah dipukuli orang banyak, kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kusuma ditemui oleh Raja Menghindara Sari, putra mahkota dari Panglima Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mangurai. Waktu Cahaya Cahyarani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Makromah dalam keadaan terikat tubuhnya, dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Makromah dan Cahaya Cahyarani berusaha lari dari tempat raksasa dan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada Cahaya Cahyarani. Maka didorongnya Makromah ke laut
yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti. Kapal itu menuju ke Paligam Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kabayan, yang kemudian terus membelah perut ikan nun tersebut karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai Makromah dapat keluar dengan bercela. Kemudian Makromah menjadi anak angkat nenek Kabayan yang kehidupannya berjualan bunga. Alasannya, gubahan bunga Makromah dikenal dengan oleh Cahaya Cairani yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kabayan mengenai Raja Mangindirisari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung, tahulah Makromah bahwa putri tersebut adalah adiknya sendiri. Maka ditemuilah nahkoda kapal yang jahat itu, dibunuhnya. Selanjutnya Makromah mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktian dan ciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri antah berantah dikalahkan oleh Makromah, yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangan Indra, saudara Cahaya Carani. Akhirnya Makromah pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malai Kisna di Mercu Indra. Dan menggantikan mertuanya untuk menjadi raja di Paligam Cahaya.